Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat tidak panik buying membeli kebutuhan pokok seperti BBM dan beras. Tito memastikan kebutuhan pokok masyarakat aman dan cukup menjelang Idul Fitri, terutama stok beras nasional yang mencapai 4 juta ton termasuk pasokan BBM yang memadai dan harganya pun relatif stabil. Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah menjaga produksi pangan nasional melalui langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino serta dinamika geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor pangan. Ia menyebut berdasarkan data terbaru per awal Maret 2026, kondisi pangan nasional khususnya beras berada dalam kondisi yang aman. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga buka suara perihal fenomena panik buying bahan bakar atau BBM yang sempat terjadi di sejumlah daerah belakangan ini, terutama usai cadangan BBM dalam negeri yang dikabarkan hanya bertahan hingga 23 hari. Bahlil menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pasokan BBM dalam negeri, mengingat pasokan energi domestik dalam kondisi yang aman. Ada Pak Agung di Jakarta. Ya Pak Agung, pagi. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agung. Iya, sedikit flu ini. Silakan Pak. Suhunya dingin loh ya. Iya. Ini, kalau minyak goreng itu ada kenaikan ya, 2 hari lalu kelihatannya. Rp138 naikannya. Ya. Kalau beras sentra 1 premium turun Rp81. Beras IR1 naik Rp15. Cabai rawit keriting turun Rp23. Ya. Cabai rawit merah naik Rp1.019. Cabai rawit hijau turun Rp1.890. Ya. Bawang merahnya naik Rp49, bawang putih turun Rp286. Daging sapi khas tuh paha belakang, bagian belakang turun Rp176 ya. Ayam boiler ras turun Rp1.114. Telur ayam ras turun Rp30. Kalau gula pasir naik Rp109. Itu keadaan pasar di Jakarta ya, rata-rata di Jakarta tuh. Dan kita tahu ya bahwa harga-harga ini kan sudah diusahakan pemerintah untuk tetap stabil, terjangkau masyarakat. Iya. Akan tetapi memang kadang harga melonjak naik. Ya kita tahu kan memanfaatkan momen lebaran begitu ya. Dan Ramadan. Biasalah berdagang kemungkinan seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti setelah lebaran kondisi ekonomi jadi dia naik lagi tuh sembako. Cuman kan kabarnya pemerintah mau naikkan BBM habis lebaran. Nah itu gimana nanti efeknya itu? Kita aja kan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agung ya. Pak Agung di Jakarta. Nah, bagaimana juga pantauan dari Bulog serta upaya dari pemerintah ya untuk menjaga pasokan stabilitas harga? Kami sudah bersama dengan Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Rahmat. Pak Ahmad Rizal Ramdan, selamat pagi Pak. Pagi, Mas. Pagi, Pak Rizal. Waalaikumsalam. Jadi kalau dari data BPS yang saya baca ini, Pak, ternyata harga sejumlah kebutuhan pokok di mayoritas kabupaten kota itu masih di bawah harga eceran tertinggi. Seperti apa sebenarnya upaya Bulog, Pak, bisa mencapai target seperti ini, Pak Rizal? Baik, izin. Saya menyapa dulu pendengar Pro 3 FM yang kami cintai, kami banggakan dulu, Mas ya. Boleh, Mas ya? Boleh, silakan Pak Rizal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati, kami banggakan, dan kami cintai seluruh pendengar dan pencinta Pro 3 FM. Pagi hari ini izinkan kami untuk menjelaskan sedikit terkait dengan stok Bulog dalam rangka menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Para pemirsa ataupun pendengar Pro 3 FM yang kami cintai, untuk stok Bulog untuk beras ya, stok Bulog beras itu sampai dengan hari ini, per hari ini saja stok yang ada di gudang dari seluruh tanah air adalah 3.847.520 ton, Pak. Jadi total jumlah stok beras yang ada di bulan Maret ini adalah stok bulan Maret yang tertinggi selama Indonesia merdeka, Mas. Jadi masyarakat tidak perlu
bimbang dan ragu kalau stok kita masih sangat banyak, dan apalagi kita saat ini ditarget oleh pemerintah, baik itu Bapak Presiden maupun Bapak Menteri Pertanian, Bulog harus menyerap beras di tahun 2026 4 juta ton. Ya. Nah, prediksi kami nanti sampai dengan akhir bulan Maret ini sudah tembus di atas 4,3 atau bahkan 4,5 juta ton, Mas. Nah, ini prestasi yang luar biasa, dan kami sampaikan kepada seluruh pemirsa maupun pendengar Pro 3 FM dan seluruh masyarakat tanah air untuk tidak perlu panik buying dalam arti menghadapi Ramadan maupun Lebaran nanti, Mas. Termasuk juga terkait dengan adanya perkembangan situasi di Jazirah Arab seperti saat ini. Jadi kami menghimbau tetap kondusif, tetap stabil kondisinya, dan kita bisa rasakan bersama bahwa harga-harga juga stabil karena Bulog berkomitmen seluruh stok-stok ini kami salurkan, Mas, baik beras, gula, dan gula perlu kami laporkan juga sampai dengan hari ini adalah sekitar 7.079 ton kami siapkan. Kemudian untuk minyak goreng ataupun minyak kita, totalnya adalah 39.278 liter, Mas. Jadi, ya ini stoknya terkendali, dan kami berkomitmen ini menyalurkan stok-stok ke seluruh pasar-pasar rakyat, khususnya pasar SP2KP, Mas. Pasar-pasar yang menjadi pendataan dari BPS maupun pasar-pasar rakyat. Nah, syukur alhamdulillah ini berkat sinergi dan kerjasama dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun teman-teman para pengecer-pengecer yang ada di pasar. Di luar biasa, beliau-beliau ini menjaga harga tetap stabil, Mas, begitu, Mas. Ya, tapi dengan perkembangan harga menjelang Lebaran biasanya kan ada siklus kenaikan begitu ya, Pak Rizal ya. Nah, ini program intervensi pasar yang dilakukan oleh Bulog dan stakeholder terkait seperti apa perkembangannya, Pak Rizal? Baik, Mas. Jadi yang seperti kami laporkan, jadi kami sudah perintahkan dan arahkan seluruh para pimpinan wilayah sampai dengan pimpinan cabang untuk gelontorkan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan di masing-masing pasar, Mas. Jadi contoh nih, kami sudah kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia maupun dengan teman-teman PD Pasar Jaya nih, Mas, yang ada di Jakarta. Jadi salah satu trik yang kami lakukan adalah kami berkoordinasi dengan pasar. Di setiap pasar kita diberikan satu kios, Mas, kios untuk Bulog. Satu kios untuk Bulog. Nah, kios tersebut ditempatkanlah barang-barang Bulog, baik beras, minyak, gula, dan lain sebagainya, untuk intervensi pasar langsung, Mas. Namun, Bulog tidak boleh langsung menjual ke konsumen. Lewat pedagang begitu ya, Pak Rizal ya? Menjual ke para pengecer. Bulog hanya boleh menjual ke para pengecer, dan pengecer yang memiliki NIB, Mas. Nomor izin berusaha, Nah, jadi karena kita pun harus dikontrol oleh BPK dan lain sebagainya, maka kita harus jaga ini, Mas, supaya jangan sampai salah alamat gitu, Mas. Ya, yang jelas dengan adanya kios Bulog di berbagai pasar itu bisa meredam jika ternyata ada stok kurang, bisa langsung distribusi begitu ya, Pak Rizal ya. Tidak perlu khawatir masyarakat kalau begitu ya, Pak. Jadi ini salah satu strategi kami untuk intervensi pasar, sehingga pasar, para pedagang sudah tidak ada lagi alasan tidak ada stok, karena tinggal mendatangi di mana ada kios-kios Bulog yang ada di pasar tersebut. Ya, contohnya di DKI ini ada 140 pasar lah lebih kurang. Itu kami difasilitasi oleh teman-teman PD Pasar Jaya, dapat satu los atau satu kios. Nah, satu kios itu nanti menyalurkan beras, minyak, gula sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing para pengecer yang memiliki NIB
untuk menjajakan sesuai dengan harga HET yang telah ditentukan gitu Mas. Ya, nah ini soal distribusi Pak Rizal. Sejumlah daerah kan yang kemarin sempat dilanda bencana kan sempat mengalami hambatan distribusi. Strategi apakah yang diterapkan Bulog Pak untuk itu Pak? Oke Mas, khusus yang untuk saudara-saudara kita yang kemarin terdampak bencana, yaitu di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ini kami laporkan Mas, stoknya untuk Aceh beras adalah 69.167,99 kilogram. Ya. Jadi 69.000 ton Mas. Ini juga cukup banyak. Dan kemudian untuk gulanya sekitar 86.000 kilo. Kemudian minyak gorengnya sekitar kalau Aceh itu sekitar 472.619 liter, Mas. Ya. Contoh yang di Aceh itu. Kemudian yang di Sumatera Utara adalah berasnya 40.340 ton dan gulanya adalah 221.502 kilogram dan minyak gorengnya adalah 5.395 kiloliter, Mas. Terus kemudian Sumatera Barat ini ada 12.894 ton beras, kemudian 116.179 kilogram gula dan Sumatera Barat ada sekitar 500.000 kiloliter minyak goreng, Mas. Jadi yang daerah-daerah bencana kita fokuskan, kita dorong semaksimal mungkin biar mereka bisa survive gitu, Mas. Ya, nah dengan stok yang mencukupi, kemudian strategi Bulog menempatkan kios Bulog di berbagai pasar, juga menjaga distribusi dan harga. Mungkin Pak Rizal kembali bisa menyampaikan ke masyarakat agar tidak perlu khawatir dan panik buying. Silakan Pak Rizal. Baik, kami atas nama Bulog dan pemerintah izin menghimbau kepada seluruh masyarakat di tanah air tidak perlu bimbang dan ragu dan tidak perlu panik buying dalam menghadapi perkembangan situasi di Teluk ataupun menghadapi Ramadan dan Lebaran. Kami yakinkan kepada seluruh pemirsa maupun pendengar Pro 3 FM, seluruh masyarakat Indonesia, bahwa stok Bulog baik beras, minyak, dan gula cukup untuk keperluan kita ke depan. Sehingga situasi tetap terkendali, aman, damai, dan kondusif, dan situasi perekonomian juga tetap berjalan dengan baik. Demikian, Mas. Terima kasih banyak Pak Rizal untuk waktunya. Kami nantikan perkembangan dari Bulog, Pak. Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi Pak Rizal. Kami main lagi ke kantor Pro 3 FM dengan senang hati. Terima kasih banyak Pak Rizal. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat hormat dan selamat melaksanakan ibadah puasa untuk saudara-saudara kita yang Muslim. Ya. Semoga ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi Pak Rizal.